Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ersa Viana. Saya seorang mahasiswa UIN SEISU Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai multimedia dan semoga harapannya dari teman-teman yang menyimak bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan manfaat. Mengenai multimedia ya teman-teman, itu nggak asing lagi kan dengan yang namanya multimedia, dimana kita menggabungkan audio, video, dan sebagainya. Dari pengembangan media tersebut kita adalah suatu cara atau usaha menyusun program media pembelajaran yang dimana itu kita lebih tertuju pada perencanaan media-media yang bisa kita tampilkan atau bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar gitu ya teman-teman. Nah, dari pengembangan media itu kita harus merencanakan nih mau gimana kedepannya untuk kebutuhan siswa-siswa untuk kita sampaikan. Nah, selain merencanakan ya, di samping itu kita juga harus sesuaikan dengan karakteristik dari mata pelajaran, dari siswa-siswa yang akan kita ajarkan tersebut. Nah, memilih dan merencanakan pengembangan media pembelajaran itu memang harus kita rencanakan ya dengan baik. Karena apa? Karena kita sebagai guru itu harus banget nih memperhatikan dasar pertimbangan dalam pengembangan media pengajaran itu sendiri. Nah, bagi saya itu pengembangan media pembelajaran itu harus mempertimbangkan yang pertama itu adanya keterkaitan media yang akan kita gunakan untuk belajar proses mengajar tersebut. Karena agar itu siswa dalam menggunakan media tersebut itu bisa maksimal. Nah, sehingga kita sebagai guru itu harus memahami nih karakteristik dari media yang bisa kita gunakan. Nah, dan yang kedua itu kita harus memperhatikan sasaran yang akan kita tuju. Sebagai guru kita harus benar-benar ya memahami karakteristik dari siswa yang akan kita ajarkan. Karena karakteristik itu berbeda. Nah, itu berbeda pula cara pengajarannya. Mungkin ada anak yang audio, anak visual, anak dengan melihat gambar itu lebih paham. Jadi berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu kita memahami karakteristik dari peserta didik tersebut. Karena dalam pengembangan media itu, kita sebagai guru itu harus mengetahui karakteristik dari peserta didiknya sebelum kita mengembangkan ke dalam media tersebut. Dan yang keempat teman-teman, kita itu harus memperhatikan manfaat dari media tersebut. Karena bahwa guru itu harus memahami dengan baik bahwa media yang kita kembangkan itu benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Jangan sampai media nggak terlalu dibutuhkan tapi kita tampilkan. Nah, yang terakhir itu kita harus memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran. Nah, ini yang harus diperhatikan karena itu akan berdampak seperti apa? Apakah dampaknya lebih banyak dari positifnya atau malah sebaliknya? Seperti itu. Ya teman-teman, ketika saya diberikan pilihan, ketika saya menjadi seorang guru, itu saya akan mengembangkan media pembelajaran di mata pelajaran SKI. Karena apa? Di pelajaran SKI itu rata-rata seorang guru itu menggunakan teknik ceramah. Nah, dalam teknik ceramah itu terkadang peserta didik itu kurang antusias. Karena apa? Mungkin karena seorang guru yang pertama bertele-tele dalam menyampaikan materi dan juga sering banget kita rasakan adalah monoton. Nah, dari permasalahan tersebut saya akan kembangkan menggunakan multimedia tersebut. Nah, menggunakan audio, menggunakan video, menggunakan gambar-gambar yang nantinya bakal kita gabungkan. Karena apa? Mungkin nih dari jenjang yang paling dasar, dari mungkin ya anak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan kita yang kuliah itu, ketika melihat pembelajaran yang berbasis multimedia tersebut kita gabungkan dalam mata pelajaran, itu lebih menarik daripada mata pelajaran yang tanpa multimedia. Nah, seperti itu. Karena kita mempertimbangkan sejarah kebudayaan Islam itu kita tertaut pada masa lalu, yang dimana itu
mungkin kita harus menunjukkan nih bukti-buktinya. Nah, dengan kita menunjukkan bukti-buktinya, mungkin dari teman-teman tersebut, dari peserta didik itu lebih paham, oh ternyata seperti ini gambaran pada masa Rasulullah, pada masa zaman dahulu, seperti itu. Nah, mungkin nih nantinya di dalam mata pelajaran tersebut nanti kita bakal ada animasi-animasinya, animasi-animasi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam tersebut. Sehingga dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu nggak monoton lagi, lebih menarik lagi. Nah, berbeda lagi, seperti misal kenapa saya nggak milih mungkin lebih dikembangkan lagi dalam fikih, mata pelajaran fikih, akidah, dan sebagainya. Karena dalam mata pelajaran fikih, akidah, dan sebagainya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti ini, bisa kita praktekkan. Seperti misalnya wudhu. Wudhu itu kan bisa kita praktekkan gitu. Ya mungkin nanti kita bakal ada selipannya di multimedianya. Namun yang lebih saya kembangkan, lebih saya tekankan itu di mata kuliah, di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. AI, Artificial Intelligence. Nah, saya itu mendengar baru-baru ini itu sangat booming ya istilah tersebut. Nah, saya ambil dari kutipannya beliau, H.A. Simon. Nah, beliau itu lahir pada sekitar di masa 1987. Itu beliau berpendapat bahwasannya AI tersebut merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang dimana berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal-hal yang di dalamnya itu pandangan manusia adalah cerdas. Jadi AI itu bisa kita simpulkan bahwasanya itu adalah kecerdasan manusia yang dikomputerkan. Jadi tergantung penggunaannya itu mau bagaimana. Nah, dalam pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut menurut saya itu sangat membantu. Karena apa? Yang pertama, guru itu bebannya itu lebih ringan lagi dengan adanya AI. Nah, itu hal yang menarik. Karena mungkin dari sekolahnya aja itu udah banyak beban, apalagi untuk mengajar siswa-siswa. Dan juga untuk siswa-siswanya juga membantu, karena mungkin dari pengajaran gurunya kurang efektif, bisa kita gunakan AI tersebut. Namun jangan salah, karena adanya AI kita itu juga harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Artinya ketika ada manfaat yang baik dan manfaat yang kurang baik, itu sebisa mungkin kita ambil manfaat positifnya. Nah, dari AI tersebut sangat membantu dalam pengajaran atau dan juga dalam pengajaran ajar mengajar dalam kehidupan pendidikan tersebut. Jadi ada pengembangan yang lebih meningkat lagi dengan adanya AI. Menurut saya, AI itu dalam pendidikan itu sangat membantu. Tapi dalam hal ini kita juga harus menggunakannya dengan porsi yang maksimal. Karena misal ketika ada AI, tetapi kita ketergantungan, itu kan artinya kurang membantu kita untuk lebih berkembang lagi. Seperti itu. Nah, itu tadi video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.